Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kebaikan dimanapun berada, semoga senantiasa dalam kesehatan dan dimudahkan segala urusannya, amin. Pada narasi video ini, saya akan menyampaikan mengenai salah satu gangguan yang menyangkut mengenai emosi, mental, atau psikis begitu ya, yang terkait dengan suatu kondisi yang seringkali dialami oleh banyak orang, yaitu suatu fobia ya. Fobia nanti kita akan jelaskan beberapa jenis atau kategori yang termasuk fobia, tetapi di awal kita pahami dulu pengertian fobia ya. Fobia adalah gangguan mental yang ditandai dengan rasa takut yang sangat kuat dan tidak masuk akal terhadap sesuatu. Pengalaman buruk atau traumatis di masa lalu dapat memicu fobia. Fobia juga dapat muncul melalui proses asosiasi atau menghubungkan sesuatu dengan hal lain, identifikasi atau meniru ketakutan orang lain, pola asuh yang salah, lingkungan yang membentuk ketakutan, serta pengaruh budaya dan keyakinan. Ya, jadi itu beberapa hal yang bisa memicu munculnya fobia. Ya, contoh fobia yang sering dialami, misalnya fobia terhadap kecoa, ular, kemudian benda-benda tertentu atau binatang tertentu atau keadaan tertentu ya seperti kegelapan, kemudian fobia terhadap ketinggian dan banyak hal lain yang masuk dalam pemahaman contoh-contoh fobia. Nah, kita bagi fobia menjadi beberapa bagian yang bisa kita pelajari dari literasi. Ya. Pertama, ada yang disebut dengan fobia sosial, yaitu kecemasan berlebihan dalam situasi sosial, seperti berbicara di hadapan umum, ya, kemudian makan di depan orang lain, ya. Itu adalah contoh-contoh yang terkait dengan fobia sosial. Nah, fobia sosial ini terjadi karena khawatir dipermalukan, ya, sehingga orang kemudian menjadi takut untuk misalnya berbicara di hadapan umum, begitu ya, ya, karena mengacu kepada apa yang pernah dia saksikan atau mungkin yang pernah dia alami, ya. Jadi memang ini terkait juga dengan trauma, begitu ya. Kemudian juga ada fobia berupa ketakutan berada di tempat terbuka, tempat ramai, ya, seperti mal, pasar, dan seterusnya, yang membuat orang merasa tidak nyaman ketika berada di tempat keramaian seperti itu. Ya, namanya agorafobia. Ya. Kemudian juga ada fobia, misalnya terkait dengan rasa takut berlebihan terhadap objek atau situasi tertentu. Seperti yang sudah disinggung di awal, seperti takut terhadap binatang tertentu, ya, kegelapan, takut ketinggian, dan yang lainnya. Nah, biasanya orang ketika berada dalam situasi seperti itu, tentu itu hal yang menakutkan, ya. Nah, fobia semacam ini masuk kategori fobia spesifik. Ya. Nah, tentu saja ini adalah contoh-contoh yang bisa disampaikan dalam kesempatan ini terkait dengan beragam fobia. Ya, tentu masih ada banyak fobia yang tidak disebutkan sebagai contoh di sini. Ya. Nah, kemudian hipnoterapi bisa menjadi solusi yang efektif untuk mengatasi fobia. Hipnoterapi bekerja melalui keadaan bawah sadar klien
atau pasien dengan menargetkan masalah mental dan emosional yang menyebabkan fobia. Sebetulnya juga dikenal self hipnoterapi ya. Jadi orang yang bisa melakukannya, dia bisa mencoba untuk menerapi dirinya sendiri atau self hipnoterapi untuk mengatasi fobia ini. Tetapi tentu semua orang tidak bisa untuk melakukannya. Perlu ada pelatihan, perlu ada bimbingan untuk bisa melakukan proses self hipnoterapi dalam konteks ini untuk mengatasi fobia yang dideritanya. Nah, jika Anda merasa kesulitan untuk melakukan itu, bisa menggunakan jasa hipnoterapis. Ya. Minta bantuan hipnoterapis untuk mengatasi fobia yang Anda rasakan atau yang Anda alami. Jadi fobia dapat diatasi melalui terapi ini, terutama terapi perilaku kognitif yang membantu mengubah cara berpikir dan reaksi terhadap penyebab fobia yang kemudian ya, akan diterapkan dengan teknik menggunakan hipnosis sehingga disebut sebagai hipnoterapi. Ya. Jadi hipnoterapi itu kepanjangan kepanjangannya adalah hipnosis terapi ya atau terapi dengan menggunakan teknik hipnosis. Kemudian ketika saat hipnoterapi, ya, Anda yang mengalami fobia akan merasakan kondisi yang sangat rileks, fokus, dan tenang. Ya. Ketika dia berada dalam kondisi hipnosis, sebuah kondisi yang memang sengaja diupayakan dengan bimbingan hipnoterapi, maka Anda akan berada dalam kondisi mirip antara keadaan tidur dan bangun. Ya. Pikiran Anda tetap terjaga, namun lebih terbuka terhadap sugesti yang diberikan oleh hipnoterapis. Anda tidak akan merasakan sakit, ya, tidak akan merasakan sakit atau kehilangan kendali. Ya, hanya perasaan santai, nyaman, dan Anda memiliki kemampuan untuk bisa lebih menerima berbagai hal sugesti yang disampaikan oleh hipnoterapis yang kemudian itu mengarah kepada perubahan untuk bisa menetralisir kondisi fobia yang Anda alami. Nah, jadi pada saat konsultasi pertama atau wawancara pertama, ya harus ada keterbukaan. Ya, fobianya apa? Kemudian pemicunya kira-kira apa? Ya, dijelaskan tuh ya. Bisa diceritakan awal mulanya kenapa hal itu bisa muncul dan seterusnya. Itu sangat penting untuk bisa menjadi bahan informasi yang sangat berharga yang akan dijadikan sebagai dasar dalam membentuk atau menyampaikan sugesti-sugesti yang akan diberikan nanti ketika sesi hipnoterapi dilakukan. Ya, nanti ada proses konsultasi, wawancara yang harus disampaikan oleh klien secara terbuka kepada hipnoterapisnya supaya nanti saat proses hipnoterapi berlangsung maka sugesti-sugesti yang akan diberikan menjadi lebih tepat karena sesuai dengan kondisi yang dialami oleh klien. Nah, salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengatasi fobia dalam metode hipnoterapi yaitu teknik theater method. Ya. Theater method adalah pendekatan yang menggunakan imajinasi dan visualisasi untuk membantu klien mengatasi atau mencapai tujuan mereka. Metode ini melibatkan klien dalam menciptakan adegan mental atau pertunjukan dalam pikiran mereka, di mana mereka dapat mengeksplorasi situasi, emosi, dan perilaku yang relevan dengan masalah mereka. Nah, pengkondisian ini akan dibantu
oleh hipnoterapis. Jadi Anda sebagai klien nanti bekerja sama, berkolaborasi dengan hipnoterapis untuk bisa masuk dalam kondisi sebagaimana yang saya sebutkan barusan. Ya, jadi harus ada kerjasama. Kalau ada penolakan dari klien ya nggak akan bisa. Ya, jadi dari awal harus ada kerjasama antara klien dengan hipnoterapis. Ya, klien harus terbuka kepada hipnoterapis, kemudian dia menceritakan apa-apa yang perlu disampaikan. Ya, klien juga harus mempercayakan sepenuhnya hal itu kepada hipnoterapis. Hipnoterapis juga harus menunjukkan sikap empati, siap untuk membantu tanpa harus memaksakan hal-hal yang memang tidak perlu. Ya, jadi yang harus disampaikan, yang harus dilakukan harus mengacu kepada konteks permasalahan yang sedang dihadapi atau dialami oleh klien. Ya. Beberapa aspek penting dari metode teater dalam hipnoterapi. Pertama, imajinasi dan visualisasi. Ya, klien akan diajak atau dibimbing untuk menggunakan imajinasi mereka dalam keadaan bawah sadar untuk menciptakan adegan atau pertunjukan mental yang hidup. Hal ini melibatkan bagaimana klien memvisualkan diri mereka sendiri ya, atau orang lain atau situasi tertentu ya, atau mungkin binatang tertentu ya sesuai dengan apa yang dia takutkan yang sedang terjadi di depan mata mereka, di depan mata klien dalam sebuah kondisi yang memang diciptakan dengan bantuan atau bimbingan hipnoterapis. Ya. Nah, tentu saja itu adalah sebuah kondisi ketika Anda berada di alam pikiran bawah sadar. Ya. Nah, prosesnya, tekniknya tentu nanti akan dijelaskan ketika proses hipnoterapi dilakukan. Kemudian peran dan karakter. Ya, klien dapat berperan sebagai diri mereka sendiri atau karakter lain dalam adegan mental mereka. Nah, ini juga akan disampaikan sesuai dengan arahan atau bimbingan hipnoterapis. Apa yang harus ditunjukkan, seperti apa karakter atau perannya, gitu ya. Dan ini sesuai dengan situasi atau kondisi yang dialami oleh klien. Hal ini memungkinkan klien untuk melihat masalah dari perspektif yang berbeda atau mencoba perilaku atau respon yang berbeda dalam situasi yang aman dan terkendali. Nah, ini tentu dalam kondisi yang tense ya, atau dalam kondisi yang berada dalam keadaan hipnosis. Yang lagi-lagi tentu ini tidak lepas dari bimbingan dan peran hipnoterapis. Kemudian ada dialog dan interaksi ya. Jadi klien dapat berinteraksi dengan karakter lain dalam adegan mental mereka. Baik itu menyangkut orang ya, atau tokoh imajiner, atau situasi, atau binatang tertentu yang dalam konteks ini yang ditakutkan ya, karena misalnya fobia terhadap ular, fobia terhadap kecoa atau yang lainnya. Jadi akan divisualkan di situ, di alam bawah sadarnya. Ya. Kemudian ada simbolisme, yaitu metode teater sering menggunakan simbol-simbol untuk mewakili emosi, pikiran, atau pengalaman yang sulit diungkapkan secara langsung. Simbol-simbol itu dapat membantu klien memahami masalah mereka secara lebih dalam atau menemukan solusi yang kreatif. Jadi penggunaan simbol-simbol ini diarahkan kepada pemberian makna terhadap sesuatu yang mungkin sulit untuk dijelaskan. Ya. Dengan simbol-simbol ini akan lebih memudahkan nanti klien ketika berada dalam kondisi bawah sadarnya untuk memahami sesuatu sesuai dengan arahan sebelumnya. Ya, yang semuanya diarahkan untuk
membantu bagaimana proses pemulihan terhadap fobia ini bisa dilakukan dengan lebih optimal. Kemudian juga ada perubahan dan transformasi. Ya, jadi klien dapat merubah atau mentransformasikan adegan mental mereka untuk mencapai hasil yang diinginkan. Ya, ini dapat mengubah perilaku atau respon mereka sendiri atau mengubah situasi atau lingkungan eksternal. Ya. Nah, jadi ada upaya yang harus dilakukan oleh klien terkait dengan prosesi semasa hipnoterapi dan pasca hipnoterapi yang harus dilakukan terkait dengan perubahan ini. Nah, fobia atau ketakutan ya dengan menggunakan teater metode atau metode teater ya ini harus dalam kondisi yang tenang ya, yang terkendali ya. Kliennya juga dalam kondisi yang rela, bersedia dengan sepenuh hati untuk menjalani proses itu. Ya. Selain fobia, ya trauma juga bisa diatasi dengan metode ini atau metode teater. Ya. Yang tentu saja saya sampaikan kembali prosesinya, yaitu ketika atau dilakukan dalam kondisi klien terhipnosis. Ya. Jadi hipnoterapis mengkondisikan keadaan itu sehingga klien berada dalam kondisi hipnosis. Ya. Nah, secara lebih luas lagi, penggunaan metode teater ini sebetulnya juga dapat dilakukan untuk tujuan pengembangan diri. Secara lebih umum kan begitu ya, meningkatkan kepercayaan diri, ya, mengatasi hambatan mental atau tujuan pribadi mereka apa. Gitu. Jadi proses teater mental yang menjadi teknik dari hipnoterapi ini itu tidak hanya dapat digunakan untuk mengatasi fobia dan juga trauma, tapi juga untuk pengembangan diri, termasuk hubungan interpersonal dirinya dengan orang lain. Nah, ya. Nah, ini gambaran singkat mengenai bagaimana fobia dapat diatasi dengan metode hipnoterapi, dalam hal ini menggunakan teater metode. Ya. Sekali lagi, metode ini atau teater metode ini bukan hanya sebatas untuk mengatasi fobia, tapi juga trauma, pengembangan diri, dan hubungan interpersonal yang lebih baik dengan orang lain. Ya. Jadi prinsipnya dapat dilakukan sendiri atau melalui self hipnoterapi, tapi jika Anda tidak bisa, tentu Anda hendaknya membutuhkan atau meminta bantuan hipnoterapis untuk mengatasi masalah tersebut. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kira itu. Jangan lupa tolong subscribe-nya. Semoga kebaikan senantiasa menyertai Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.